Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan bertemu kembali dalam keadaan sehat. Kita berdoa semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Amin. bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian udah sarapan apa belum? Sampun. Ampun, pada jajan apa urung? Reng. Ya nyuwun karo mamane dewek-dewek ya. Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Ya. Mas Labib, pimpin berdoa Mas Labib. Yuk disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Hari ini berangkat semua ini. Saya absen ya. Berangkat ya. Farel berangkat, Farel. Hadir. Habib. Hadir. Bima. Hadir. Brian. Hadir. Adit. Hadir. Gani. Hadir. Tegar. Hadir. Ada yang belum disebut? Saya Pak. Ya. Oke. Bagus. Alfa hadir. Nabil hadir. Oke. Ya. Berarti hari ini berangkat semua. Alhamdulillah. Para siswa sekalian, ya. Pada minggu yang telah lalu kita bahas bersama mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini, ya, kita akan belajar bersama mengenai namanya akhlak terpuji nih. Nah, akhlak terpuji. Nah, ini Pak Aziz, kayak gini ya, tampilkan ya. Oke. Nah, ini muncul nggak di layar kalian? Dah. Muncul. Ya. Bray, ini kok nggak nyala ininya, Bray? Ini. Ya, oke. Para siswa, kita akan belajar bersama mengenai akhlak terpuji. Akhlak itu ada berapa yang kalian tahu coba? Ada dua. Apa karo apa? Akhlak mahmudah dan akhlak Ajmah. Oke. Akhlak itu ada dua. Yang mudah tuh akhlak yang baik sama akhlak yang buruk. Dah. Betul enggak? Enggak. Ya. Ada dua. Nah, ini yang namanya bab yang akan kita bahas mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini kan menghindari perbuatan yang tercela. Kalau menghindari perbuatan yang jelek itu namanya perbuatan baik. Oke. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, Pak Guru akan bacakan dulu tujuan belajar kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh bentuk-bentuk minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan dampak negatif dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke? Nah, materi yang sudah Pak Guru share di WA Group kan sudah kalian buka. Nah, sudah kalian baca kan? Sudah kan? Nah, sudah.
Nah, sudah, itu silahkan kalian bisa sambil mengidentifikasi kira-kira itu pengertian minuman keras, judi dan pertengkaran itu apa, kemudian contoh daripada kayak minuman keras, judi dan pertengkaran itu seperti apa. Kemudian nanti kalian akhirnya bisa nunjukin bahwa perbuatan tercela tadi itu bisa berdampak buruk terhadap kalian. Itu ya. Pak Guru kasih penalaran begini. Kalian pernah pergi ke Alfamart? Pernah. Kalau di Alfamart itu kalian lihat ada kulkas, di situ isinya ada minuman, ada di situ ada susu, ada air minum mineral, ada Sprite, ada Coca-Cola, ada bir, ada dan lain-lain. Nih, kalau saya tanya sama kalian, ketika kalian melihat di dalam kulkas tersebut, itu kalian mendapati, kalian tahu nggak kira-kira di situ mana minuman yang halal untuk dikonsumsi dan tidak dikonsumsi? Kalian bisa milih? Bisa. Coba, kalau air mineral boleh diminum? Boleh. Kalau ada susu sapi? Boleh. Kalau di situ ada bir? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, nih. Jadi di sini ya, perintah untuk menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran itu sudah ditetapkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an tentang larangan tersebut. Nah, kita akan belajar bersama mengenai yang pertama adalah minuman keras dulu. Ayo. Kalian ada yang tahu nggak minuman keras itu contohnya kayak apa? Anggur merah. Ya. Bir. Terus, ada lagi? Bintang. Pinter semua udah ya siswa-siswanya Pak Guru ini, alhamdulillah. Nah, ini nggak boleh itu. Ini minuman keras itu adalah golongan dari khamr namanya. Apa namanya? Khamr. Apa sih artinya khamr? Khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu. Ya, baik itu yang bentuknya cair, padat, asap, tapi itu bikin mabuk, itu haram. Itu namanya khamr. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Bagus. Pinter-pinter muridnya Pak Guru, pinter-pinter. Nah ini, mabuk siapa? Ada yang bisa jelasin mungkin? Pak Guru, mabuknya apa? Mabok pada bekaro mendem apa ora? Ada ya? Pada maboknya pada mendem. Pernah nonton ebek apa ora yo? Pernah. Nek ebeknya pemain ebeknya sadar apa ora? Boten. Ya. Ini kameranya kepada kemana ini? Ayo pada kameranya dong. Diaktifin dong. Nah, iya. Semangat lah ya. Semangat ya. Biarpun sudah siang kita semangat ya. Oke. Kamu udah biasa nonton ebek tuh. Itu ada yang pelaku ebeknya tuh berbuat tidak sadarkan diri. Dia bisa makan beling, makan buka kelapa pakai mulutnya, makan rumput, makan pohon pisang, bukan pisangnya itu pohon pisang ya kan? Nah, itu contoh dari namanya mabuk. Berarti di sini dapat diambil kesimpulan bahwa mabuk itu berarti hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa khamr itu segala sesuatu yang bikin mabuk. Ya. Nah, minuman keras itu berarti minuman yang bisa bikin mabuk. Meskipun yang dibahas hanya minuman keras, tapi kamu juga harus tahu bahwa ada obat yang bisa bikin mabuk. Ada
Tuh daun-daunan itu yang kalau dihisap bisa bikin mabok. Ada lagi tuh tadi contohnya kecubung itu buah, itu kalau dimakan itu wah bahaya sekali, bisa mabok gitu. Ada lagi yang bentuknya serbuk itu, yang kalian kalau nonton di film-film itu ada itu namanya ada heroin, ada namanya putau, ada namanya sabu-sabu. Wah ini itu banyak sekali contoh yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa bikin mabuk. Bahkan nih ada jamur tuh, mushroom dikenal tuh namanya tuh. Itu kalau di daerah yang punya kandang sapi itu biasanya kotorannya tuh ada jamurnya itu kalau dikonsumsi itu bisa bikin mabuk. Nah sekarang yang lagi tren di remaja-remaja tuh namanya itu obat batuk. Komik. Minum komik kok sebox ya. Kalau kita lagi batuk kan minum obat batuk kan cukup 1 saset 2 saset. Ini minumnya 1 box. Habis itu nanti mabuk. Nah, itu adalah salah satu contoh yang namanya minuman keras. Ya. Jadi minuman keras itu minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan mabuk bagi yang mengkonsumsi. Contoh bir, anggur, whisky, vodka, ceo, tuak, tuh, dan banyak lagi. Ada yang tahu lagi selain ini yang Pak Guru sebut itu? Ada? Bintang. Bintang tuh masuk apa tuh? Bir kan? Itu hanya mereknya saja. Iya, nah, sampai sini kamu paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ada nggak dampaknya yang negatif terhadap orang yang meminum minuman keras itu? Pasti banyak, pasti ada. Nah, contohnya nih, ya. Pertama nih, contohnya nih. Orangnya itu jadi malas makan. Nah, karena apa? Karena banyak organ tubuh yang bagi pengkonsumsi minuman keras itu banyak yang menjadi tidak normal. Sehingga nafsu makannya rendah. Sehingga malas makan. Kalau malas makan, akhirnya bagaimana? Fisiknya lemah. Kurangan gizi. Awaknya kering. Begitu kan? Nah, kemudian orang yang suka minuman keras itu nanti bikin ketagihan dan hidupnya jadi boros. Ketagihan karena jadi ini seperti orang merokok gitu. Orang merokok itu kalau udah tahu sudah ketagihan ya udah nggak bisa berhenti. Boros. Namanya daripada buat beli minuman keras, mendingan buat beli beras kan? Atau buat jajan kalian kan, gitu, atau buat beli sesuatu yang bermanfaat yang lainnya. Tapi ini dibuat buat membeli sesuatu yang tidak berguna, boros. Kemudian akibat mengkonsumsi minuman keras yang lainnya, itu bisa bikin hilang kesadaran sehingga memicu perbuatan buruk yang lain. Nah, ini Pak Guru kisahkan. Ada kisah teladan mengenai bahayanya minuman keras. Ya, kisah teladannya begini. Ada seorang Muslim yang setan itu sudah kesulitan untuk menggoda dia. Saking dia itu taatnya, gitu loh. Taat sekali kepada Allah ini. Nah, kemudian si Muslim yang taat ini sama setan itu digoda dengan disuruh memilih 3 perbuatan. Yang satu supaya meminum minuman keras, yang satu supaya berzina, yang satu supaya membunuh. Kira-kira menurut kalian si Muslim ini milih yang mana? Minum. Nah, Minum minuman keras. Nabil pinter. Pernah dengar Pak? Oh iya, pernah dengar ya. Oke. Milih minuman keras karena apa? Karena menurut si Muslim ini minuman keras itu dianggap yang paling ringan dosanya daripada nanti zina atau nanti bunuh. Akhirnya si Muslim ini meminum minuman keras itu. Setelah diminum dia mabuk. Habis mabuk dia malah akhirnya memperkosa itu. Setelah memperkosa malah akhirnya membunuh. Nah, kan luar biasa nih dampak minuman keras ini.
Ya kan? Udah akhirnya minuman kerasnya dosa ya dijalanin, zinanya akhirnya itu malah diperkosa pula, ketiga malah bunuh pula. Nah, ini luar biasa dampaknya minuman keras, makanya ini harus betul-betul kita mampu untuk menghindarinya. Kemudian hidupnya menjadi tidak tenang, senantiasa gelisah. Tidak tenang sih gimana es pokoknya hawane ki ora tenang kayak gitu. Dan gelisah, was-was terus. Kemudian khawatir. Kemudian organ-organ tubuh itu bisa menjadi terganggu seperti jantungnya, tekanan darah tingginya. Kemudian orang yang suka minuman keras itu juga mudah tersinggung, gampang marah. Makanya hati-hati kalian itu kalau misalkan ada orang lagi kayak gitu ya, jangan deket-deket. Itu orangnya nanti mudah tersinggung, mudah marah, mudah salah paham, bahaya buat kita. Kita harus menjauhi. Kemudian orang yang suka mengkonsumsi minuman keras itu juga jadi malas kerja. Nah, kerja juga ceroboh. Terus kepercayaan dirinya hilang. Kalau dia nggak lagi minum, dia tuh jadi kalau mau ketemu sama orang tuh nggak percaya diri. Jadi gagaya ngeragi minum tok. Kemudian orang yang suka minum juga senangnya menghayal. Wah, enggaknya sugih, enggaknya halu. Pinter ini. Terus hawanya curiganan. Nggak enak kan? Ya. Kemudian orang yang suka minum itu juga mengalami gangguan mental. Kon kumpulan angel. Ning masyarakat ya wong anu seneng nginum, mabok, medeni wong ya akhirnya dikucilna nang lingkungan. Kayak gitu. Nah, orang yang suka minum minuman keras juga cenderungnya suka menyakiti diri sendiri. Bagaimana nggak menyakiti? Orang habis minum aja dia jadi nggak doyan makan, ya kan? Orang dia yang harusnya uang itu bisa buat beli sesuatu yang bermanfaat malah digunain buat yang tidak bermanfaat. Nah, itu dampak-dampak negatif daripada orang yang suka mengkonsumsi minuman keras. Maka dari itu siswa-siswa saya harus dong ya hindari minuman keras ya. Oke? Pak. Ya nih. Nah, lanjutkan. Yang kedua adalah judi. Judi meracuni kehidupan kayak gitu. Judi beracuni keimanan kayak gitu. Pasti. Nah, itu lagu judinya Rhoma Irama. Nah, judi yang ini itu ya. Kamu pernah nggak mendengar bentuk perjudian itu contohnya seperti apa? Main poker. Poker. Togel. Nomor togel apa maning? Nah, oke. Yang namanya judi itu segala bentuk yang bertaruh. Ya. Jadi bentuk permainan yang di dalamnya itu ada syarat. Ya, ada syarat yaitu adanya materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan kerugian bagi yang kalah. Nah, di sini minimal ada 3 unsur nih. Ada materi yang ditaruh. Apa umpama mobil, taruhan mobil, duit, uang, motor, rumah, tanah, motor. Untung wong tuane derek ngetaruhan ya. Itu ada materi yang dipertaruhkan. Kedua ada sistem permainannya. Kayak gitu, umpama poker nanti yang menang kayak gitu. Yang aturannya kayak gini. Kalau guru nggak ngerti sih poker-pokeran kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada pihak yang menang nanti akan mengambil itu hasil taruhan, yang kalah kan kelangan hartanya. Haram. Iya, hukumnya jelas haram. Nah, kemudian contoh-contoh judi. Nih, mungkin yang kalian tahu remi. Domino. Domino ke gaplek. Togel ke pada penomar. Adu jago. Taruh. Anak sih adu jago ora. Ayo, oke. Bocah cilik-cilik biasanya nyekeli kayak ayam jengger kayak pada deduni. Tapi kan itu judi ya. Anu kan kadang-kadang ayamnya tarung derek ya. Malah lagi kawin. Ada rolet.
Ada lagi yang lain yang kamu tahu, coba apa tuh selain yang Pak Edi disebut, coba. Balap liar. Darah. Apa? Balap liar. Oh, darah. Bisa, kalau memang itu buat bertaruh, bisa. Ada lagi? Balap liar, Pak. Balap liar bisa. Iya, tapi kalau balap yang resmi kayak Rossi enggak ya, itu sportif ya. Ya, itu olahraga. Ada lagi, coba sebutin sebanyak-banyaknya kalau ada. Biar kalian itu lebih paham tentang bentuk-bentuk judi. Oke. Di antaranya itulah ya, main kartu, adu ayam, dadu. Kalau tahu dadu ngerti enggak? Atau kalau di film-film Cina tuh. Ya, yang kotak ada itunya. Nah, kemudian apa sih dampak negatif judi itu? Nah, satu, bisa memecah belah persaudaraan. Kamu punya saudara taruhan keroko, sing taruhan kalah, kesuh apora. Kesuh. Pacaran. Terus jadi malas kerja. Malas kerja karena apa? Khayalannya udah, wah, saya aja modal 100.000 bisa dapat 2 juta, ngapain kerja? Dan bisa menimbulkan kemiskinan. Makanya kan ada lagunya tuh di Roma Irama tuh. Ada lagunya tuh ya. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong gitu kan. Karena perjudian. Kayak gitu kan. Nah, orang malas dibuai harapan. Kayak gitu. Nah, itu kalau orang yang suka judi itu kalaupun dia menang, itu sebenarnya adalah awal dari kekalahan. Kalaupun kaya, itu sebenarnya awal daripada kemiskinan. Itu. Jadi harus kalian itu, siswa-siswa saya harus menghindari itu dari perjudian. Kemudian haram. Kemudian judi itu bisa menyebabkan ketagihan. Nanti kalau sering kalah, udah ketagihan, akhirnya bisa memicu perbuatan jahat yang lain. Nyolong, curi, ngerampok, nipu, ya kan? Nah, akhirnya jadi perbuatan jadi jahat semua. Kemudian hidupnya gelisah dan tidak terarah. Meskipun punya uang banyak, tapi tidak punya arah, tidak berkah. Ya, apa maning nek kalah, uripe gelisah. Ya, sawah hilang, umah hilang, duit hilang. Tuh. Kemudian orang yang suka judi itu menjadi jauh dari mengingat Allah. Dari mengingat Allah. Ya. Dia lebih skoro kayak mutan ya, ngenagi asik main kartu, anak adan kira-kira kartunya digeletakna kemudian dia lari ke masjid atau ora dirungokna. Enggak akan didengarkan itu ya. Oke, kemudian yang namanya orang suka judi itu sama saja membuat dirinya itu nanti akan terjerumus ke dalam api neraka. Kita hidup di dunia itu tujuannya ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kalau di dunia udah banyak kayak gininya tuh, udah banyak kegiatan dampak negatif yang kita dapat, mulai dari putus saudara, ya, malas kerja, ya, jadi miskin. Belum lagi nanti di akhirat kita masih dihukum masuk neraka, rugi enggak? Rugi Banget. Maka dari itu siswa-siswa saya sekalian ya, ini Mas Farel, Mas Habib, Mas Bima, Mas Brian, Mas Adit, Mas Gani, Mas Tegar, Mas Alfa, Mas siapa lagi, Nabil dan sebagainya. Ini siswa-siswa saya, pokoknya kalian harus meninggalkan namanya perbuatan perjudian seperti itu. Siap ya? Siap. Oke. Siap. Selanjutnya adalah pertengkaran. Oh, ngerti pertengkaran? Gelut. Bisa artinya gelut. Maning. Cocok tukaran apa ora? Taburan. Sing jenengan pertengkaran kok orang mesti tawuran, orang mesti kudu gelut ning lapang kaya gue ora ya. Kok karo dinet sok mulut. Ya, lha termasuk karo mamanet sok apa ora? Lagi. Yele-yelen. Kadang karo mamane, karena mamane kok sangun kurang akeh kok akhirnya tukaran karo mamane, apa karo bapake, atau karo Mbak Ayune, apa karo adine, ya kan? Itu termasuk bentuk pertengkaran. Apa sih pertengkaran itu? Pertengkaran itu berarti perselisihan, baik itu antara individu maupun kelompok.
akibat dari sesuatu permasalahan yang timbul sehingga ada dua pihak yang tidak akur. Contohnya sing jelas ya gelut. Akan seneng orang wong gelut. Badan. Sing kalah ya bengep, sing menang ya benjut, ya. Jadi daripada gelut sih mendingan milu lomba tinju boy ya, kayak malah nawasite, ya gue kalah menang tetap boleh hadiah, ya gue sportif, kayak gue lo anggar gelutan kayak ning ngobat ning pinggir gili apa ning lapang, sing ana malah mung benjut tok, orang apa-apa, rugi. Kemudian tawuran, apalagi tawuran. Ini siswa kelas 8 semuanya nih. Kalau kalian ada temen yang umpama ngajakin kamu umpama mau berantem. Kamu mau enggak? Enggak. Jangan mau. Iya, jangan mau gitu. Nah, kelompok. Iya, apalagi ini apa namanya? Sudah Genggengan. salah membela orang, genggengan, jangan itu. Kemudian saling ngecek ketok baik, gue cok dadi pertengkaran, guys, termasuk bagian dari pertengkaran ya. Nah, membuli. Bisa membuli juga termasuk. Kamu kalau di kelas suka ada teman-teman kamu yang suka ngecek, yang suka bully kayak gitu? Ya, itu kadang-kadang diingatkan, tapi yang penting tidak pada diri kalian ya. Insya Allah ini siswa-siswa saya ya, ini kelas 8 ini sih semuanya baik-baik, tidak pernah membuli temennya, tidak pernah ngecek temennya gitu ya. Jadi harus baik kepada siapapun ya. Kemudian dampak negatifnya apa kalau orang yang senang bertengkar itu? Ya, pertama itu bisa jadi rusak persatuan dan perdamaian. Bening kelas sing mone rukun kompak akhirnya karena tukaran dadine ora bersatu lagi, rusak. Sing mone kelasnya tentrem akhirnya dadi rusuh kisruh. Seneng apa ora? Betul. Makanya jangan suka bertengkar. Oke. Iya, kemudian bertengkar itu juga bisa buat orang lain terluka bahkan sampai meninggal dunia, ya. Lah wong gelut kan mestine ya mau diantem apa dibandem nganggo watu kan terluka, ya pora. Terluka ana sing mati. Kok pintek ceritane napa guru apa ora? Nah, ki pada merinding ke dene ayo ke ora no enggak muncul nih layarnya mana nih. Nah, layarnya lain. Iya. Nih. Oh, ada yang lagi disambi minum kopi ya. Waduh, teh manis, kacang goreng. Wah, mantap nih Labib nih sambil apa ini nih? Wah, sambil pikir ya, Bib. Nih, dulu itu ada ya di SMP di daerah sana itu ya, tidak saya sebutkan gitu ya. Itu ada siswa SMP lu, masih SMP kelas 8 sama kelas 7. Itu karena sering ejek-ejekan ya, itu akhirnya itu satu ada yang nusuk pakai pisau, kena punggung tembus sampai ke dada. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Is dead. Lah, itu sudah yang jadi musuhnya itu meninggal dunia, keluarganya sedih, dia ditangkap polisi di penjara 15 tahun. Susah enggak? Susah. Tuh. Makanya di sini kalian belajar tentang ini, menghindari pertengkaran. Penting sekali. Agar jadi contoh kayak gitu. Jangan sampai itu yang mati udah urusannya nanti sudah di kuburan. Yang masih hidup malah penjara. Enak gak di penjara? Nggak enak. Ya, makanya itu ada contoh seperti itu. Kemudian pertengkaran itu juga bisa menyebabkan jadi punya banyak musuh. Kalau menurutmu kamu enak punya musuh banyak apa enak punya teman banyak? Banyak. Seneng nggak kalau punya teman? Kamu di Bobotsari kemalaman apa kehujanan mampir ke rumah temennya, diampirin ke situ, dianterin ke rumah, enak. Coba kalau punya musuh, mau pulang malah takut ya kan? Nah, kemudian yang namanya orang suka bertengkar itu jadi putus sekali persahabatannya. Itu bukannya kita jadi sambung silaturahminya malah jadi putus persahabatan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita menghindari perbuatan-perbuatan tercela tadi ya, mulai dari minuman keras, kemudian judi dan pertengkaran. Nih. Yang pertama, kalian harus lebih selektif kalau milih temen ya.
baik teman itu di rumah ini ya, Mas Labib ya, Mas Alfa ya, ini Mas Latif ya. Itu kalau milih teman itu yang baik. Di sekolah pilih yang baik, di rumah, di lingkungan sendiri pilih yang baik. Pas main kemana yang lebih jauh juga pilih yang baik. Itu. Insya Allah kalau kita punya teman yang baik, itu akan membawa dampak positif pada diri kita. Kita jadi ikut baik, ketularan apik. Tapi kalau kita berteman dengan yang tidak baik, kita ketularan tidak baik. Kemudian lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, ini sih alhamdulillah siswa-siswane Pak Guru ini semua kelas 8 ini ya, wis pada ngaji kabeh, anggar sore nggone ustad, anggar bengi ning masjid, luar biasa lah pokoknya ini. Insya Allah ini anak-anak yang terhindar dari akhlak yang tidak baik. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Intinya kan kita hidup supaya bertakwa. Takwa itu berarti menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Gitu. Kemudian memperbanyak membaca atau mencari informasi tentang betapa bahayanya itu minuman keras atau khamr. Bahaya banget. Kayak gitu. Daripada ngotoku khamr mending ngotoku susu. Ya, dinum seger, kuat, sehat, orang penyakitan. Halal, wareg, tambah pinter, lebih sehat. Itu. Ya, oke. Kemudian, bagaimana cara kita menghindari dari perilaku yang suka berjudi? Ya, pertama, kita tanamkan dalam diri kita bahwa namanya orang hidup itu harus selalu berperilaku yang benar, yang baik. Kalau udah tahu bahwa judi itu nanti merugikan, dampaknya jelek, ya kita harus hindari itu. Kayak gitu. Kemudian, jauhilah tempat-tempat yang berpotensi untuk berjudi. Kau umpama nang pos kamling sering ana wong pada kumpul ya pora kumpul pada dolanan kertu duitan ya aja merek maring ngono anggar lagi pada kaya kue tapi anggar maring pos kamling dalam rangka ronda harus itu akhlakul karimah menjaga lingkungan gitu paham? Insyaallah. Ada orang-orang gawe biasanya kalau umpama hajatan ya umpama sunatan nikahan pada kumpul nih ya kening kanan apa ada dolanan apa maning kayak gue ya aja merek kayak gue tapi anggar ning kana ngrewangi sing lagi barang gawe ta akhlakul karimah gue ya kemudian bergaul dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia ini kembali lagi pertemanan pergaulan itu sangat penting jadi kita harus selektif memilih teman ya. Saya ingatkan sama anak kelas 9 semuanya, kelas 8 ya. Kalian harus selektif kalau pilih teman. Kalau punya teman tidak bisa membawa dampak positif pada kita, itu lebih baik kita tinggalkan. Kita pilih yang bisa membawa dampak positif, membawa dampak kemajuan. Kemudian, ini Pak Guru tadi bergaul dengan kawan sampai situ lah. Ini yang selanjutnya menghindari pertengkaran. Ya. Itu yang pertama jangan sombong. Biasanya nih ya Mas Labib ya, orang itu kalau suka bertengkar itu pertama karena sombong. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling. Sehingga apa? Akhirnya jadi tukaran. Makanya kamu jadi siswa itu harus yang rendah hati, jangan sombong. Insya Allah kalau kamu rendah hati, kamu akan terjauh, akan terbebas dari namanya pertengkaran. Kemudian jangan cari masalah. Enak emang cari masalah? Gak enak. Ya gitu. Kalau cari masalah nanti dapatnya ya masalah. Nyari kok masalah. Nggak enak. Kemudian yang ketiga, saling memahami toleransi terhadap perbedaan. Namanya kita orang hidup, bergaul sosial itu beda-beda. Dia senang yang merah, kamu senang yang hitam, dia senang yang biru, dia senang yang kuning, itu beda-beda. Kita harus memahami toleransi. Jangan wah yo rasi ngopik yo ijo akhirnya tukaran. Nah, makanya untuk menghindari itu kita harus pahami toleransi terhadap perbedaan. Kemudian yang keempat selalu berbuat baik kepada semua orang. Ingat, coba kamu kalau diciwit tuh sakit enggak? Dicubit. Sakit. Kalau udah diciwit itu kamu sakit, kamu jangan wait. Iya, gampang ora kowe ilmune. Diciwit ora aja wit. Nah, pinter ke murid-murid. Oke.
Ini sampai di sini ada yang mau tanya silahkan. Kalau ada yang mau tanya tentang materi yang sudah Pak Guru sampaikan, minuman keras, judi, pertengkaran. Ayo, Mas Habib mau tanya boleh. Mas Gani, Mas Tegar mau tanya silahkan. Mas Alfa tentang materi ini. Kalau ada yang belum kalian pahami, ada? Apapun sudah paham semua? Alhamdulillah paham. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kalau udah paham ya, ini kalian nanti kerjakan ya. Nanti ini kalian kerjakan, kalian bisa kirimkan lewat grup WA jawaban kalian ya. Nanti apa yang sudah Pak Guru sampaikan, ini latihan soalnya, kamu bisa kerjakan dari hasil tadi kalian mengamati apa yang Pak Guru sampaikan atau apa yang sudah Pak Guru share di grup WA. Nanti hasilnya kalian cukup difoto, kirimkan lewat WA. Begitu? Setuju? Setuju. Nah, ini mana nih? Tegar lagi kemana? Ini Nabil, Latif, Gani, Alfa, ayo, Adit. Ya, oke. Oh, ada yang saya lagi sambil ngomong dedenya ya. Oke, mantap ya. Nah, kalau sudah ya, ini tugas buat minggu depan, PR buat kalian ya. Ini buat minggu depan kalian silahkan tuliskan di buku tulis kalian ya, itu dalil nakli tentang ini bab yang bersangkut paut mengenai minuman keras, judi dan pertengkaran. Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 serta ayat 32 ya. Itu nanti minggu depan hasil kerja kalian akan Pak Guru cek, akan Pak Guru teliti. Seperti itu ya. Semangat ya untuk menghindari tercela ya, semangat ya. Ya, ya, demikian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kita bisa memetik manfaat bersama. Allahumma amin. Marilah kita ini bersama kegiatan belajar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Apabila ada salah-salah kata Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, terima kasih. Silahkan kembali ke aktivitasnya masing-masing.